Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah wa syukurillah ayyuhal ikhwa wal akhwat, teman-teman rahimani wa rahmakumullah. Dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Hisnul Muslim min Adhkaril Kitabi wa Sunnah, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada zikir doa melunasi hutang, dan kita melanjutkan doa was-was dalam sholat dan membaca Al-Quran. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan fid dunya wal akhirah, du'aul waswasati fi sholati wal qira'ati. Du'aul waswasati, doa dari waswas, fi sholati dalam sholat, wal qiraati dan membaca Al-Quran. Maksudnya adalah yaitu doa yang disunahkan untuk diucapkan ketika setan datang memberikan rasa was-was, menggoda dan mengganggu kita ketika kita sedang sholat atau ketika kita sedang membaca Al-Quran. Demikian itu karena setan senantiasa mendatangi manusia untuk mengganggu amal ibadah dia, sehingga orang tersebut dalam beribadah tidak bisa maksimal, atau bahkan bisa membatalkan ibadahnya. Dan waswas ini adalah penyakit yang ada dalam hati manusia, ditimbulkan oleh setan ketika dia beribadah, mulai dari keraguan, kemudian bimbang, ya, dan kesalahan dalam beribadah yang sumbernya adalah dari penyakit hati yang ditimbulkan oleh setan. Nah, doa yang disunahkan untuk dibaca yaitu mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wadful ala yasarika thalathan, yaitu mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wadful dan ludahlah, ala yasarika di atas sebelah kirimu, thalathan 3 kali. Adapun bacaan zikirnya jelas ya, semuanya insyaallah bisa, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Nah, zikir ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yaitu Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Lengkapnya hadis tersebut, Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu mendatangi Nabi SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati. Sesungguhnya setan telah menghalangiku dengan salatku. Jadi ketika sholat ini dihalangi oleh setan supaya tidak khusyuk, supaya bacanya ini kebolak-balik, supaya bacaannya salah-salah, ya. Wa qiraati dan bacaanku, yaitu bacaanku ketika sholat. Yulabisuha alayya, dia menggangguku, ya, mengganggu bacaanku atasku. Maksudnya adalah ketika aku membaca Al-Quran dalam sholat, ya, setan ini menggangguku sehingga aku salah-salah dalam membaca, dan menggangguku ketika membaca
doa-doa dan zikir-zikir sholat, sehingga kita baca zikir dan doa-doa tersebut salah-salah. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW bersabda, dzalika syaitanun atau dzalika syaitanu yuqalu lahu khinzab. Itu adalah syaitan yang dijuluki dengan khinzab. Sebagian mengatakan khinzab dengan kasrah, sebagian mengatakan dengan fathah khonzab. Qala fa idza ahsastahu, jika kamu merasakan kehadiran dia, fata'awwadz billahi minhu, maka ucapkanlah ta'awudz, perlindungan kepada Allah darinya, dari gangguan setan. Watful, dan meludahlah ala yasarika, di sebelah kirimu, thalathan, 3 kali. Qala radhiyallahu anhu, Utsman bin Abil As berkata, fa fa'altu dzalika, lalu aku melakukan hal itu, fa adhaballahu anni, lalu Allah menghilangkannya, yaitu menghilangkan waswas tersebut, anni, dariku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Ringkasnya, seorang sahabat namanya Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu, ketika dia setiap sholat itu selalu was-was datang, bacaannya salah-salah, kebolak-balik, ya. Kemudian nggak bisa khusyuk, ya. Pokoknya setan ini mengganggu supaya dia nggak fokus di sholatnya. Lalu sahabat ini mengeluh kepada Nabi SAW, mengadukan apa yang dia alami. Oleh Nabi SAW diberitahu bahwa itu adalah perbuatan setan yang dijuluki dengan khinzab atau khonzab. Ya. Khinzab atau khonzab ini julukan bagi setan yang mengganggu manusia ketika sholat. Ya. Kemudian Nabi SAW mengajari supaya berta'awudz, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian meludah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Ya. Dari sini bisa kita ambil beberapa pelajaran. Ya. Yang pertama, tentang keberadaan setan, dan itu benar adanya. Setan benar-benar ada. Pelajaran selanjutnya bisa kita ambil dari hadis ini. Di antara setan tersebut ada setan yang mengganggu manusia ketika dia sholat, mengganggu supaya tidak khusyuk dan tidak fokus dalam sholatnya, supaya tidak fokus dalam bacaannya. Baik. Pelajaran selanjutnya bisa kita ambil dari hadis ini, ya, yaitu zikir atau doa yang disunahkan untuk ucapkan ketika dalam sholat kita terganggu oleh setan, yaitu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim di tengah-tengah sholat. Ya. Di sini menunjukkan bahwa mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika merasa gangguan setan datang ketika sholat ini disunahkan. Ya. Sebagai contoh, lagi anak-anak rukuk atau lagi tidal berdiri setelah rukuk, tiba-tiba bacaannya nyasar yang dibaca tahiyat. Ini biasanya refleks langsung mengucapkan apa? Astagfirullah. Refleks. Tidak seperti itu, tapi sunnahnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang perlu difahami, jangan sampai refleks kemudian membaca zikir yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Terkadang seperti itu. Terkadang membaca surat salah-salah, refleks membaca astagfirullah, tidak, tapi membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini sunnahnya, ya. Taib. Apakah ini membatalkan sholat? Tidak membatalkan sholat. Bahkan ini dianjurkan, disunahkan oleh Rasulullah SAW ketika mengalami kondisi tersebut. Ya. Pelajaran selanjutnya bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu meludah sebelah kiri sebanyak 3 kali.
Di sini yang memberikan konsekuensi untuk menoleh dalam sholat selama menoleh dalam sholat, hukum asalnya adalah makruh, tidak membatalkan sholat kecuali kalau menoleh sampai merubah posisi badannya dari arah kiblat. Berdiri menghadap ke kiblat, kemudian menoleh sampai badannya ikut menoleh sampai merubah posisinya dari arah kiblat, ini batal. Karena menghadap kiblat adalah syarat sahnya sholat. Tapi kalau hanya menoleh dengan kepala saja, hukum asalnya adalah makruh, bukan mubah, makruh. Ya. Karena dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah menyatakan bahwa setan senang atau suka mencuri-curi sholat. Yakhtalisu sholatakum, mencuri sholat kalian. Bagaimana setan mencuri sholat kalian? Membisiki ada sesuatu di sebelah kirimu atau sebelah kananmu, tiba-tiba langsung noleh, ternyata nggak ada apa-apa. Itu setan. Apakah itu membatalkan sholat? Tidak, tapi hukumnya makruh. Kecuali dalam hal ini, yaitu ketika was-was setan datang kemudian menoleh ke kiri, maka ini diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Menoleh ke kiri untuk meludah. Ya. Taib. Masalah berikutnya yaitu meludah ketika tengah-tengah sholat. Perlu ketahui bahwa hukum asal meludah ketika tengah-tengah sholat hukumnya makruh. Ya. Hukumnya makruh, tidak membatalkan sholat. Ya. Kecuali kalau ada udzur syar'i. Ya. Meludah tengah-tengah sholat tidak membatalkan sholat, tapi makruh. Ya. Taib. Kecuali meludah dalam rangka ada udzur syar'i. Salah satunya adalah meludah ketika mengusir was-was syaitan. Meludah tiga kali, dan meludahnya sebelah kiri dikarenakan syaitan itu mendatangi manusia dari arah kiri, mendatangi manusia dari arah kiri. Ya. Maka meludah ke arah kiri sebanyak 3 kali setelah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah itu dilanjutkan sholatnya. Bi'idznillah ta'ala, ya, gangguan dan was-was syaitan tersebut akan sirna dan hilang. Ya. Baik. Para jamaah rahimakumullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan fi hadzal hadis, dalam hadis ini istihbabut ta'awudzi minasyaitani, disunnahkan mengucapkan ta'awud, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inda waswasatihi, ketika ada was-was dalam sholat, ya, was-wasnya dia, ma'a tafalin, disertai dengan meludah, alal yasari, ke arah kiri, thalathan, sebanyak 3 kali. Hal ini dilakukan ketika dia sholat sendirian atau sholat bersama atau sholat sebagai imam. Adapun sholat jamaah, ya, sholat berjamaah, tentu kerepotan meludah sebelah kiri, maka cukup dengan ta'awudz. Karena kalau antum meludah kiri kena samping antum, ya, kena sebelah antum, ya, kena sebelahnya nanti. Ya. Baik, wallahu taala a'lam. Ya. Baik, teman-teman rahimani wa rahimakumullah, ada faedah yaitu tentang hikmah disunahkan untuk meludah sebelah kiri ketika datang was-was. Salah satunya adalah bahwa syaitan itu mendatangi manusia dari arah kiri. Dan hikmah yang lain bahwa hati manusia itu lebih condong ke kiri. Perlu ketahui, hati itu adalah jantung manusia, bukan liver manusia. Sebagian orang, ya, atau bahkan di negeri kita memahami hati itu liver, bukan.
Hati itu jantung yang memompa darah. Itu qalb, hati manusia. Ya. Jantung yang memompa darah itu qalb, dan letaknya ada di mana? Di dada. Agak condong ke arah kiri. Ya. Ini penting untuk memahami qalb itu apa, hati itu apa. Itu jantung kita yang memompa darah kita. Ini yang perlu kita fahami ya. Taib. Hal lain ya, ini penting juga, yaitu jangan sampai memahami istilah ini. Karena sebagian orang memahami hati itu adalah liver yang letaknya ada di perut, bukan di dada. Liver di perut, ya, di perut. Sehingga ya, karena persepsi yang salah dalam memahami makna al-qalb, ya, mereka menganggap hati itu di perut, sehingga ketika sholat sebagian orang atas dasar persepsi tersebut hatinya dipegang di perutnya sebelah kiri seperti ini. Ini pertama, tidak ada dasarnya. Kedua, salah persepsi dalam memahami al-qalb, hati. Kalau memang dimiringkan sebelah kiri, seharusnya di dada sebelah kiri, karena jantung manusia, qalb manusia itu ada di dada. Ya, ini faedah yang perlu kita fahami. Ya, Allah Taala a'lam. Baik, kita lanjutkan ya. Du'a'u man istashaba alaihi amrun. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, du'a'u man istashaba alaihi amrun. Doa orang yang merasa kesulitan ya, melakukan suatu hal, sulit atas dia. Maksudnya adalah bahwa ketika menghadapi suatu masalah yang cukup pelik, cukup sulit, maka dianjurkan dan disunahkan untuk membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doa tersebut adalah Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya, ana ulangi lagi ya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya, bisa ditirukan ya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Naam, barakallahu fikum. Ada yang mau mencoba? Syukur-syukur kalau sudah hafal. Nggih, monggo. Ahsan, barakallah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik. Ada lagi yang mau mencoba? Nggih, tafadhal. Nggih. Nah, barakallahu fiik. Doa ini ya, diriwayatkan dari seorang sahabat yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Dan juga Ibnu Sunni ya, Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan ini adalah hadis sahih. Dan disahihkan oleh Abdul Qadir Al-Naud dan juga dalam takhrij kitab Al-Adhkar Al-Nawawi, disebutkan oleh An-Nawawi dalam kitab
al-adhkar. Adapun maknanya, ya, Allahumma artinya ya Allah. Allahumma artinya ya Allah. La sahla, tidak ada kemudahan. Illa, kecuali ma ja'altahu, apa yang engkau jadikan dia sahlan, sebagai kemudahan. Wa anta, dan engkau taj'alu, menjadikan al-hazna, kesulitan, idza syi'ta, jika engkau menghendaki, sahlan, menjadi mudah. Ya. Di sini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Jadi Allahumma artinya ya Allah. Ya. Ya. Tidak ada kemudahan kecuali apa yang engkau jadikan mudah. Artinya setiap kemudahan itu karena Allah yang menjadikannya, bukan karena kemampuan kita bisa melakukannya. Ya. Ini yang perlu kita sadari. Terkadang seseorang nggak sadar, mampu melakukan sesuatu, mudah melakukan sesuatu, menganggap kemudahan itu karena kekuatan dan kehebatannya. Padahal kita nggak mempunyai daya upaya. La haula wala quwata illa billah. Kita nggak punya apa-apa, kekuatan, daya upaya dan semuanya nggak ada kecuali Allah Ta'ala. Ya. Dan ini pengakuan supaya seorang hamba, seorang muslim senantiasa mengingat anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala dari kemudahan yang dia peroleh. Dari kemudahan yang dia peroleh, karena manusia itu sering lalai, mudah dalam melakukan pekerjaan, lupa sama Allah Ta'ala. Alah, ini gampang, saya bisa. Perhatikan, saya bisa. Padahal yang membuat mudah Allah Ta'ala, yang membuat bisa Allah Ta'ala. Ya, makanya di sini katakan, la sahla, tidak ada kemudahan illa ma ja'altahu sahla, kecuali apa yang engkau jadikan mudah. Jika Allah tidak menjadikan mudah, tidak akan menjadi mudah, akan sulit. Meskipun kita melihat mampu, kuat secara pandangan kita, tapi ketika Allah Ta'ala menghalanginya, ya, Allah tidak menjadikannya mudah, akan kesulitan kita untuk melakukan atau memperolehnya. Dan ini sering kita alami, ya, sering kita alami. Secara perasaan, secara pandangan kita wah ini mudah, bisa saya lakukan. Begitu dilaksanakan, nggak bisa apa-apa. Ilmunya hilang, kekuatannya hilang. Itu pernah terjadi, dan nggak hanya sekali, dua kali, pernah kita alami. Ya. Karena semua kemudahan yang kita peroleh itu semata-mata Allah yang telah menjadikannya, bukan kekuatan kita dan kemampuan kita. Ya. Kemudian penggalan yang kedua, wa anta taz'alul hazna, dan engkau menjadikan kesulitan, idza syi'ta sahla, jika engkau menghendaki akan mudah. Artinya setiap kesulitan jika Allah berkehendak akan berubah menjadi mudah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang membuat Allah Ta'ala tidak mampu. La yu'jizuhu syai', tidak ada satupun yang melemahkan Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala menghendaki, fa'alul lima yurid, Allah melakukan apapun yang dia kehendaki. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Urusan Allah Ta'ala jika ingin melakukan sesuatu, tinggal mengatakan kun fayakun, sak kecap jadi. Ya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika membantah orang-orang kufar yang meyakini bahwa orang kalau sudah mati nggak bakal dihidupkan lagi, nggak ada hari kiamat, hari kebangkitan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir mengklaim tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna. Ya.
Sampai akhir ayat, wa dzalika 'alallahi yasir. Itu mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap pekerjaan, perbuatan kita merasa kesulitan, ingatlah Allah taala kuasa untuk menjadikannya mudah. Maka dengan itu disunahkan untuk membaca doa ini, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Barakallahu fikum. Ada yang sudah hafal? Coba yang sudah hafal, ditutup bacanya. Ini banyak sekali yang perlu kita lakukan ya. Doa ini sering kita baca ketika setiap menghadapi kesulitan, dan betapa banyak kesulitan yang kita hadapi, kesulitan ekonomi, ya, kesulitan usaha, ya, kesulitan mendidik anak, kesulitan meluruskan istri, ya. Itu semuanya kesulitan. Ya, kesulitan memperbaiki rumah, kesulitan memperbaiki kendaraan, ya, itu semuanya kesulitan. Ketika merasa kesulitan, ingat doa ini, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya. Tapi tetapi kebanyakan kita sering lalai, sering lupa. Ya, mendapati pekerjaan sulit ngamuk sak karepe dhewe. Ya, kan gitu kan? Padahal ada zikirnya. Dan zikirnya ini berapa kali dibaca tidak ada batasannya. Ya, tidak ada batasannya. Sekian kali tidak ada batasannya. Ingin dibaca sekali silakan, ingin baca berulang kali silakan. Ya. Karena zikir pada asalnya adalah dibaca berulang kali terus menerus, kecuali jika ada ketentuan sunnah yang menyatakan dibaca sekian kali, dibaca 3 kali, seperti meludah tadi. Meludah berapa kali? Ketentuan sunnah meludah 3 kali sebelah kiri. Ini ada ketentuannya, maka kita sesuaikan dengan ketentuannya berapa kalinya. Tapi kalau tidak ada ketentuannya, maka tidak boleh dibatasi. Ucapkan senantiasa, ucapkan selalu setiap mendapatkan kesulitan. Wallahu taala a'lam. Baik. Kita lanjutkan ya. Zikir doa yang nomor 44. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala, ma yaqulu, apa yang diucapkan, wa yaf'alu, dan dilakukan, man adzaba, oleh orang yang berbuat dosa, melakukan perbuatan dosa. Man adznaba dzamban, oleh siapapun yang melakukan dosa. Maksudnya adalah bahwa ya, manusia, yang namanya manusia itu tidak luput dari khilaf dan perbuatan dosa. Sehebat apapun manusia tidak akan luput dari khilaf dan dosa. Ya. Taib. Kalau sudah jatuh dalam perbuatan khilaf, dalam perbuatan dosa, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diucapkan? Maka di sini Rasulullah SAW memberikan petunjuk supaya mengucapkan satu ucapan dan mengerjakan satu perbuatan, satu amalan. Apa itu? Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, ma min abdin, tidak ada dari seorang hamba, yuznibu dzamban, melakukan perbuatan dosa, fayuhsinu tuhura, lalu memperbaiki, bersuci, thumma yaqumu, kemudian berdiri, fayusalli, lalu salat raka'ataini, 2 rakaat, thumma yastaghfirullah, kemudian beristighfar kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah, illa ghafarallahu lahu, kecuali Allah pasti akan mengampuni untuk dia. Ya. Apapun dosanya, sebesar apapun dosanya, ya. Hadis ini ya, itu menjelaskan ketika seorang jatuh dalam perbuatan dosa, apapun dosanya, ya,
seberat apapun dosanya, sebesar apapun dosanya, ya, setelah jatuh dalam perbuatan dosa, bersegeralah untuk bersuci. Bersuci ini mencakup dua hal, bersuci dengan berwudu dan bersuci dengan mandi besar. Ya. Bersuci dengan wudu dan bersuci dengan mandi besar. Ya. Kemudian berdiri mengerjakan sholat 2 rakaat. Bagaimana sholat 2 rakaat? Sholat 2 rakaat ya pada umumnya sholat ya, seperti sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian salam. Setelah selesai sholat mengucapkan istighfar. Maksudnya istighfar di sini yaitu bertaubat. Tidak hanya sekedar mengucapkan istighfar, tapi bertobat dari dosanya. Ya. Dan orang dianggap bertaubat, ya, sah taubatnya jika memenuhi syarat-syaratnya. Apa syarat-syarat taubat? Yang pertama berhenti. Berhenti. Kalau nggak berhenti, berarti nggak sah taubatnya. Ya. Nggak berhenti, masih melakukan dosa dan belum berhenti dari dosa, kemudian taubat, gimana taubatnya? Masih melakukan perbuatan dosa. Seperti orang melakukan riba masih jalan terus, nggak diselesaikan, kemudian dia saya bertobat dari riba, tapi ribanya masih jalan terus. Ini nggak sah taubatnya. Ini bukan taubatan nasuha, tapi apa? Taubatan sayyi'ah, taubat yang buruk karena tidak berhenti. Ini syarat pertama. Yang kedua yaitu menyesal. Harus menyesal. Ketika melakukan perbuatan dosa harus ada penyesalan. Terkadang orang melakukan dosa tapi nggak menyesal. Dia berhenti tapi nggak menyesal. Maka ini tidak sah taubatnya. Dan menyesal dari perbuatan salah, ya, itu adalah kebaikan. Itu adalah kebaikan. Dan orang yang tidak mau menyesali kesalahan adalah orang yang paling sombong. Orang yang sombong, yang tidak mau mengakui kesalahannya dan tidak mau menyesalinya. Seperti yang dilakukan oleh iblis. Iblis salah, nggak ngakui salahnya, malah sombong. Ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam, Allah taala menegur iblis. Kenapa kamu menolak aku perintah sujud? Bukannya mengakui, ya saya minta maaf, saya salah. Tidak, malah membantah. Aku nggak akan sujud sama dia. Dia ini diciptakan dari tanah, aku dari api. Perhatikan, nggak ngakui, nggak nyesal. Makanya nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala penolakan iblis tersebut. Ya. Jadi syarat kedua adanya penyesalan. Syarat yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Punya tekad. Nyesel sudah, berhenti sudah, tapi nggak punya tekad. Bahkan punya apa? Punya ancang-ancang. Besok baleni meneh. Nah, ini nggak punya tekad. Harus ada tekad. Tekad nggak akan mengulangi lagi. Ya. Punya tekad ketika tobat tidak akan mengulangi lagi untuk selamanya. Ya, ini 3 syarat taubat yang harus terwujud pada diri seseorang sehingga taubatnya menjadi taubatan nasuha. Jika ada hak orang lain berkaitan dengan dosanya, yaitu sebuah kezaliman, dia harus menghalalkan atau meminta kehalalan dari orang tersebut dengan mengembalikan haknya, atau dia memaafkan orang tersebut, memaafkannya. Ya. Jadi menghalalkan itu dengan mengembalikan haknya.
Sebagai contoh, ya, punya hutang, gak disaur-sauri, ya. Ini kan zalim, ya. Karena Nabi SAW bersabda, matlul ghaniyyi zulmun, menunda-nunda hutang, ya, bagi orang yang mampu membayar adalah kezaliman, ya, gak dibayar-bayari. Kemudian dia tobat, aku ingin tobat. Nah, maka dia meminta kehalalan orang yang dihutangi. Bagaimana caranya? Mengembalikan haknya. Ketika haknya dikembalikan, selesai. Maka taubatnya sudah memenuhi syarat, ya. Atau meminta maaf dengan mengikhlaskan, maka ini pun terpenuhi syarat untuk bertaubat. Jadi yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah bertaubat, beristighfar, yaitu meminta ampun kepada Allah Ta'ala dan bertaubat, ya. Baik, teman-teman rahimani wa rahimakumullah, ya. Amalan ini yang biasa disebut dengan salat taubat, ya. Caranya, ya, ketika jatuh dalam perbuatan dosa dan ingin taubat, caranya mandi besar, ya, sebagaimana mandi dari junub atau dari hadas besar, ya. Kemudian sekaligus berwudu, ya, dalam mandinya. Setelah itu mengerjakan sholat 2 rakaat. Selesai mengerjakan sholat 2 rakaat, membaca istighfar dan menyatakan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu caranya. Maka niscaya Allah akan mengampuni dosanya. Di akhir hadis, ya, ja'a fi nihayatil hadis thumma qara'a sallam Abu Bakrin radhiyallahu anhu qawluhu ta'ala walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidhunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Ya, setelah menyebutkan tata cara salat taubat tadi, ya, Rasulullah SAW membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina, dan orang-orang yang idza fa'alu fahishatan, jika melakukan perbuatan keji, yaitu dosa, menzalimi diri sendiri, au zalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullaha, dia mengingat Allah Ta'ala, ingat kepada Allah Ta'ala, fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka beristighfar untuk dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Wa lam yusirru, dan tidak yusirru terus menerus, ala ma fa'alu, atas apa yang mereka perbuat. Jadi enggak boleh terus menerus, harus berhenti. Wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui bahwa mereka telah melakukan dosa. Itu adalah dosa, menyadari, mengakui itu dosa, ya. Ulaika, mereka adalah jazaohum maghfirah min rabbihim, balasannya ampunan dari Allah Ta'ala. Ampunan, perhatikan, ampunan. Wa jannatun tajri, dan surga-surga yang mengalir min tahtihal anharu, di bawahnya sungai-sungai. 2. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. 3. Wa ni'ma ajrul 'amilin, dan ini sebaik-baik pahala orang yang beramal. 4. Sebaik-baik pahala. Ini adalah pahala orang yang bertobat dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu bersuci, mandi dan wudu, kemudian sholat taubat 2 rakaat, kemudian menyatakan taubat dan beristighfar setelah selesai sholat. Allah Ta'ala a'lam. Baik. Faedah ya ikhwah wal akhwat, para jamaah rahimakumullah, yaitu sholat taubat dilakukan setelah merasa jatuh dalam perbuatan dosa, tidak ditunda, ya.
Dosanya siang hari, pingin tobatnya nanti malam. Enggak. Tobat segera saat itu juga. Karena umur kita tidak tahu kapan ajal itu datang. Terkadang orang habis dosa, nanti malam aja lah salat tobat. Iya, kalau umurnya sampai nanti malam. Kalau tidak sampai, tiba-tiba mati belum sempat tobat, na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan salat tobat ini bisa dilakukan kapanpun, selama tidak di dalam waktu terlarang. Kan ada waktu-waktu terlarang dalam salat, ya. Siang hari, ya, maupun malam hari boleh melakukan salat tobat. Salat tobat tidak harus dilakukan ketika malam hari, ya. Baik. Faedah berikutnya, ya. Di sini Nabi SAW menjelaskan setelah melakukan dosa. Ketika melakukan dosa, artinya bahwa salat taubat dilakukan karena habis jatuh dalam dosa. Tidak dilakukan terus-menerus tanpa ada alasan, tidak. Ya, karena sebagian orang nggak ada apa langsung moro-moro salat tobat. Ya, ini tidak dianjurkan dilakukan terus-menerus tanpa ada alasan untuk melakukan salat tobat, ya. Baik, wallahu taala a'lam, ya. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan mungkin ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas berkaitan dengan masalah-masalah di atas, yaitu doa was-was ketika sholat, doa ketika mendapatkan kesulitan, dan doa atau perbuatan yang dilakukan ketika berbuat dosa, yaitu mengerjakan sholat atau taubat. Ya, tafadhalu kalau ada pertanyaan. Ya. Katanya ketika sholat atau menengok kiri kemudian ludah, dengan melakukan ludah. Ketika setelah nengok, ya pas nengok, ya nengok tuh gini 3 kali. Iya sampai keluar ludahnya. Kalau nggak keluar ludahnya namanya meniup. Muncrat. Jadi tafel itu ludah, meludah. Ada istilahnya nafkh. Nafkh itu nyemprot. Ya. Al-busok, pasoko itu lebih berat lagi. Ludahnya ngumpul banyak dikeluarin. Itu busok, pasoko. Tafel itu lebih sedikit, tapi ada ludah yang dikeluarkan, ya. Tafala, dia meludah. Harus ada ludahnya, tidak hanya sekedar semburan atau angin, harus ada ludahnya, ludahnya dikeluarkan. Ya Allah Ta'ala a'lam. Dosa apapun, tapi dianjurkan adalah dosa besar, karena yang diperintahkan untuk bertaubat itu adalah perbuatan dosa-dosa besar, ya. Tapi di sini umum semua jenis dosa, semua jenis dosa, dan lebih ditekankan adalah dosa besar, ya. Karena dosa kecil itu terhapus oleh
amal kebaikan seperti wudu, jalan kaki ke masjid, ya, sholat berjamaah, itu menggugurkan dosa-dosa kecil. Meskipun nggak taubat dari dosa kecil, nggak istighfar, dengan amal sholat tersebut menghapusnya. Dan dosa kecil terhapus dengan musibah, sakit, ya, kesandung, kena duri, ya, itu menghapus dosa. Sedangkan dosa besar tidak bisa terhapus kecuali dengan tobat atau Allah Ta'ala menghendakinya, ya. Wallahu Ta'ala a'lam. Baik. Ada lagi? Oke. Baik. Nabi SAW bersabda, at-taubatu tajubu ma qablaha. Taubat itu menghapus semua dosa sebelum taubat. Ini artinya ketika bertaubat, ya, cukup sekali bertaubat dengan taubatan nasuha. Adapun penyesalan ini terus menerus diingat, senantiasa menyesal dan khawatir akan efek dari dosa tersebut, ya. Adapun keraguan taubat saya ini sah atau tidak, kemudian mengulangi taubat lagi, sah tidak, mengulang lagi, ini adalah termasuk was-was. Termasuk was-was. Karena ketika manusia, ya, merasa taubatnya enggak sah, kemudian mengulang taubat lagi, enggak sah, merasa enggak sah, mengulang taubat lagi, itu was-was yang akan berujung kepada putus asa. Dan putus asa itu termasuk dosa besar. Ya. Jadi kalau sudah ada was-was gitu, apa yang dilakukan? Ta'awud, ngeludah sebelah kiri, ya. Itu was-was kalau sudah hadir seperti itu, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Memang manusia, ya, dianjurkan dalam sehari itu untuk senantiasa bertobat dan beristighfar. Karena Nabi SAW bersabda, sungguh aku dalam sehari beristighfar, bertobat kepada Allah sebanyak 70 kali, ya. Maka ini istighfar dan tobat diulang-ulang terus. Yang jadi masalah adalah yaitu merasa nggak sah tadi. Ini was-was, nggak sah tobatku, tak ulangi lagi. Nggak sah tobatku, tak, ini was-was. Ya, jadi mengulang-ulang taubat, mengulang-ulang istighfar ini dianjurkan. Allah Ta'ala a'lam. Kita lanjutkan, du'a tardi syaitani wa wasawisihi. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, du'a tardi syaitani wa wasawisihi. Doa mengusir syaitan dan was-wasnya. Perlu ketahui para jamaah rahimakumullah, syaitan ini musuh bebuyutan manusia. Kenapa musuh bebuyutan? Karena dia menjadi musuh manusia sejak manusia pertama, dan bersumpah akan memusuhi anak-anak turunnya, dan kita adalah anak turunnya Nabi Adam. Sudah disumpah oleh syaitan akan memusuhi kita semuanya sebagai manusia. Was-was ini juga termasuk gangguan, godaan syaitan, ya. Taib. Yang pertama, al-isti'adzatu billahi minhu, memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan. Yang dimaksud dengan memohon perlindungan di sini adalah mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan ta'awudz, ya, itu ada beberapa lafaz yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah lafaz ini, yaitu yang ma'ruf, yang masyhur, yang sudah biasa diucapkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di antaranya adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya.
dan juga ta'awud yang lainnya. Ya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Artinya, katakanlah wahai Nabi, Rabbi, wahai Tuhanku, a'udzubika, aku berlindung kepadamu, min hamazatis syaitan atau min hamazatis syayatin, dari hembusan-hembusan setan. Setan ketika melakukan gangguan kepada manusia, dia menghembuskan dengan bisikan-bisikan supaya manusia meninggalkan kebaikan dan melakukan keburukan. Wa a'udzubika rabbi an yahdurun, dan aku berlindung kepadamu wahai Rabbku, wahai Tuhanku, an yahdurun, dari kehadirannya, dari kehadiran setan. Ya. Teman-teman rahimani wa rahmakumullah, ini dalam kondisi apapun, ya, merasa ada yang hadir dari setan untuk membuskan was-wasnya, maka kita segera untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Yang kedua, doa untuk mengusir setan, yaitu al-adzanu, adzan. Adzan itu termasuk zikir doa mengusir setan. Ya. Adzan ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, idza nudiya bis salati, ketika dikumandangkan azan untuk sholat, adbara syaitanu, setan berpaling, walahu duratun, dan dia mengeluarkan suara, yaitu suara kentut. Ya, saking takutnya sampai kepentut-pentut. Ya, itu setan. Setan itu kalau dengar azan itu bencinya bukan main. Ya, saking bencinya, saking takutnya, ya, lari sampai apa? Kepentut-pentut. Ini subhanallah, dan kita yakin itu karena Rasulullah SAW mengkabarkan. Ya. Ini menunjukkan bahwa setan itu juga mengeluarkan angin, ya. Walahu duratun, dan dia memiliki mengeluarkan kentut, hatta la yasma'at ta'dzin, sampai dia tidak mendengarkan azan. Artinya dia lari terbirit-birit saking takutnya sampai kepentut-pentut. Ya. Kalau manusia saking takutnya sampai terkencing-kencing. Kalau setan saking takutnya sampai kepentut-pentut. Ya. Fa idza qadha, dan jika telah selesai at-ta'dzinu azan, aqbala, dia balik lagi. Wa idza thuwiba bis shalah, dan ketika dikumandangkan iqamah untuk salat, adbar, dia lari lagi, menjauh. Fa idza qadha at-tathwibu, dan jika selesai iqamah, aqbala, datang lagi. Hatta yakhtura, sampai dia menggoda bainal membuat was-was bainal mar'i wa nafsi, di antara seorang dengan dirinya sendiri. Maksudnya menimbulkan khotorat. Minimal khotorat itu menimbulkan lamunan, ngomong sendiri. Nanti kalau begini gini ya, nanti habis sholat ngapain ya, gitu kan. Oh iya, nanti belum selesai tadi ini, ya kan gitu. Wah, kunci saya ternyata di sana ketemu. Nah ini was-was setan itu muncul terus. Yang paling sering adalah menemukan barang yang hilang. Dalam sholat menemukan barang yang hilang itu paling cepat. Memang setan di situ. Subhanallah. Ya. Taib. Ya. Fayaqul, lalu setan mengatakan, uzkur kata, ingat ini. Semuanya ingat ketika sholat. Semuanya ingat. Mulai dari pekerjaan rumah sampai pekerjaan kantor. Ya. Mulai dari kegiatan dan rancangan, semuanya ingat. Padahal di luar sholat nggak ingat. Tengah-tengah sholat atau ketika sholat langsung ingat. Uzkur kada wa kada, ingat ini dan ini. Lamma lam yakun yadhkur, tatkala ya
Dia tidak menyebutkan, artinya tidak ingat itu tersebut hatta yadhalla rajulu. Lima lam yakun yadhkur, terhadap apa yang sebelumnya tidak diingat. Jadi setan itu ketika seseorang sholat mendatangi dia untuk mengingat-ingat segala sesuatu yang sebelum sholat itu enggak ingat sama sekali. Termasuk tadi, yaitu barang hilang. Sebelum sholat itu enggak ingat, diingat-ingat itu enggak ingat. Sholat datang langsung ingat. Subhanallah. Hatta yadhalla rajulu, sampai seseorang ya terus menerus la yadri, tidak tahu kam sholat berapa rakaat sudah selesai sholat. Ya, ingat itu. Begitu rukuk sujud rakaat piro iki ya. Lupa, lalai. Ya. Itu kalau sholatnya sendirian. Kalau sholatnya makmum, loh, kok cepet wis salam. Nggak sadar, sholatnya tiba-tiba sudah salam, kayak baru takbir saat ini. Kenapa? Karena saking menikmatinya angan-angan tersebut yang dihembuskan oleh setan. Ya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Tapi intinya ya, bahwa setan itu lari terbirit-birit dari azan dan iqamah. Ya, sebagian ulama berusaha untuk menyebutkan alasannya apa, hikmahnya apa, kok dari azan dan iqamah itu lari. Dari sholat malah mendekat. Baca Al-Quran gak lari. Baca Al-Quran malah mendekat. Begitu azan lari. Ya. Di antara hikmahnya adalah bahwa dalam azan itu ada kalimat tauhid. Dalam azan ada kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan setan itu sangat benci dengan tauhid. Ketika manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, setan itu bencinya bukan main. Nah, kemudian di antara hikmahnya disebutkan bahwa dalam riwayat yang lain, hadis yang lain dikatakan bahwa la yasma'u mata sautil muadzin jinnun wala insanun wala syai'un illa syahida yaumal qiyamah. Tidak ada yang mendengar ya, suara azan sejauh apapun, kalau masih dengar ya, baik jin maupun manusia, bahkan benda-benda mati dan makhluk yang lainnya, kalau dia mendengar azan, ya syahadu yaumal qiyamah, dia akan bersaksi pada hari kiamat. Bersaksi, kecuali setan nggak mau bersaksi. Setan nggak mau bersaksi. Karena setan nggak bersaksi, maka dia menjauh sejauh-jauhnya supaya tidak mendengar syahadat tersebut. Wallahu taala alam. Ini diantara hikmah-hikmahnya. Ya, wallahu taala alam. Hikmah yang tepat seperti apa ya? Intinya azan ini mengusir setan. Ya. Makanya diantara tata cara meruqyah orang yang kesurupan adalah dikumandangkan azan. Ya, ini sesuatu mengusir setan dari orang yang kesurupan, kumandangkan azan kepada dia. Ya, wallahu taala a'lam. Baik, teman-teman rahimani wa rahmakumullah, sekiranya kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang zikir-zikir dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam semua kondisi dan keadaan. Nas'alullah ta'ala bi asmaul husna wa sifatil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah wa an yuwaffiqana lil ilmi nafi' wal amali salih fa innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.